Berarti pada intinya bahwa efisiensi anggaran di penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu tidak membatasi Bawaslu untuk melakukan Bawaslu itu bergerak kegiatan, terus, napasnya panjang. Napasnya panjang. Kalau penegakan hukum ini tidak ada lembaga yang punya otoritas seperti Bawaslu, maka pelanggaran itu akan masif terjadi. Kita mencoba melihat historinya dulu, historis keberadaan Bawaslu lahir karena banyaknya pelanggaran yang terjadi di masa penyelenggaraan ya, di masa lalu, sehingga penting untuk kehadiran Bawaslu. Secara konsep dan program yang diturunkan oleh Bawaslu RI itu adalah mendorong pengawasan partisipatif. Mendorong pengawasan partisipatif. Artinya publik adalah terlibat dalam sebagai aktor yang aktif dalam kerangka kerja yang sama dengan Bawaslu. Podium ya, ini unik juga nih podium. Podium itu harus berjalan. Dia bukan sesuatu yang alat, tetapi dia menjadi jembatan untuk mendorong aspirasi publik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu Kabupaten Sopeng, selamat datang di Podium Si Sopengi, podcast diskusi pemilihan umum, sharing, sosialisasi, pengawasan pemilu terintegrasi. Sebelum kita lanjut, saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan bahwa Podium Si Sopengi ini hadir tidak lain untuk menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Sopeng khususnya, dan masyarakat Republik Indonesia secara umum. Tempat ini dijadikan sebagai ruang diskursus mengenai pemilu dan demokrasi. Pada kesempatan ini menghadirkan sosok wanita cantik di Sulawesi Selatan, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Mardiana Rusli. Selamat datang, Bu, di Kabupaten Sopeng. Bagaimana kabar tak? Sehat aja? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Beberapa hal yang mungkin kita akan diskusikan mengenai substansi soal penyelenggara pemilu nanti khususnya Bawaslu. Tetapi sebelum masuk di situ kan teman-teman penyelenggara pemilu dan pegiat pemilu di Provinsi Sulawesi Selatan ini tentu sudah melihat, dan ketika kita tracking di media sosial, pemberitaan dan media cetak maupun elektronik, kita tentu bisa membaca bahwa Ana Rusli ini sebenarnya sudah melanglang buana di dunia kepemiluan dan demokrasi. Kalau kita lihat, beliau mantan ketua Netfit Sulawesi Selatan, pernah jadi anggota KPU Sulawesi Selatan, dan sekarang jadi ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Jarang-jarang kalau dihitung-hitung di seluruh Indonesia kayaknya hanya beberapa ya, 2 atau 3. Kedua ya, Ketua Bawaslu tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dari Serikandi. Lahir di Polman. Nah, ini yang menarik dulu saya underline. Bu Ketua ini kan lahir di Polman, kemudian menjadi menggeluti dunia demokrasi dan kepemiluan justru di Sulsel. Bagaimana kira-kira Bu Ketua ini? Kenapa bisa sampai di Sulsel? Kalau orang tua saya daerah Mandar, Sulawesi Barat. Sebelum ini kan berpisah, memang stay-nya di Makassar. Oh, sejak dari kecil berarti ya? Sejak dari kecil berarti Bu Ketua? Iya. Jadi berpisah dari orang tua, kemudian sendiri di Sulsel melanglang buana ini kuliah atau di Sulawesi Selatan? Oh, orang tua memang di Sulawesi Selatan, cuma lahirnya di Mandar. Lahirnya di Makassar, orang tua memang dasar dari Sulbar. Oh. Mereka hijrah ke Sulsel. Oh, berarti jiwa Sulawesi Selatan ini, karena kan dulu masih Sulawesi Selatan Barat. Masih Sulawesi Selatan Barat. Nah, ini kan di masa non tahapan, kalau kita lihat proses penyelenggaraan pemilu kita di non tahapan ini kan ada istilah efisiensi dari negara ini. Di masa non tahapan kira-kira Bawaslu masih melakukan apa saja di masa non tahapan? Jangan salah. Justru Bawaslu itu melakukan banyak kegiatan di non tahapan. Ini juga menguji kualitas kelembagaan ya. Iya.
secara mandat kita secara struktural Bawaslu RI provinsi dan kabupaten tetap bergerak untuk melakukan pendidikan politik di ruang publik. Nah, banyak cara yang kita lakukan. Nah, salah satunya kan di kabupaten itu punya dengan kreativitas termasuk Sopeng. Sopeng juga cukup kreatif, Bone dan Makassar sudah mau bergerak. Itu semua tanpa biaya. Jadi spiritnya adalah voluntary. Ini juga menguji dan menjawab tuntutan publik bahwa di musim non tahapan tidak ada kegiatan penyelenggara. Kita memutus asumsi itu bahwa kita tetap bergerak melakukan aktivitas di ruang-ruang publik maupun di kantor sendiri, hampir tidak pernah berhenti melakukan aktivitas setiap minggunya. Jadi setiap saat lah Bawaslu tetap melakukan kegiatan khususnya di Sulawesi Selatan ya. Meskipun efisiensi karena anggaran kita kayaknya agak terbatas. Ya itu ujian buat kita. Ujian ya. Kalau di bulan suci Ramadan, kalau saya dengar-dengar itu kan informasi bahwa Bawaslu Republik Indonesia kan punya banyak agenda termasuk konsolidasi demokrasi, Bawaslu mengajar, ngabuburit pengawasan. Itu diimplementasikan di tingkat lokal itu dalam bentuk apa, Bu Ketua? Ramadan itu adalah spirit untuk kontemplasi ya. Setelah perjalanan panjang kita sebagai penyelenggara, mungkin banyak kesalahan yang baik personal maupun kelembagaan. Tetapi di Ramadan ini secara program Bawaslu juga melakukan ngabuburit. Terus melakukan beberapa kegiatan anjang sana yang sifatnya spiritual. Kemudian ada juga yang melakukan kegiatan yang peningkatan kapasitas by online karena sekarang tatap muka tidak memungkinkan ya. Betul. Artinya kita tidak berhenti karena persoalan Ramadan, tapi justru Ramadan ini menguatkan spiritual dan intelektual Bawaslu. Tadi kan tarawih bersama juga. Betul. Berarti pada intinya bahwa efisiensi anggaran di penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu tidak membatasi Bawaslu untuk melakukan. Bawaslu itu bergerak kegiatan, terus, napasnya panjang. Napasnya panjang. Meskipun tidak pakai anggaran. Ya ini nawaitunya aja. Nawaitunya ya, siap. Nah, secara nasional kan diskursus tentang keberadaan penyelenggara pemilu kan lagi diuji sekarang ini. Karena informasi dari Komisi 2 yang secara spesialis mengurusi soal pembentukan peraturan perundang-undangan tentang pemilu, Undang-Undang 7 akan dilakukan perubahan. Nah, ketika Undang-Undang 7 dilakukan perubahan, masuk desakan kelompok masyarakat ini, ada yang mengatakan Bawaslu masih bisa dipertahankan, ada juga yang mengatakan bahwa quote and quote Bawaslu dibuarkan saja. Bagaimana pendapat Ketua Bawaslu Sulsel? Dalam kacamata sebagai aparatur, kita ini udah banyak merasakan ya bahwa keberadaan Bawaslu itu satu, menjembatani keinginan pihak-pihak yang mencari keadilan. Maka disitulah Bawaslu melakukan pelurusan terhadap mekanisme tata cara yang dilakukan oleh rekan kita KPU dalam hal pelaksanaan teknis. Nah, itu penting untuk melakukan pengawasan. Di situ keberadaan Bawaslu. Yang kedua adalah penegakan hukum. Kalau penegakan hukum ini tidak ada lembaga yang punya otoritas seperti Bawaslu, maka pelanggaran itu akan masif terjadi. Adapun itu masih masif. Artinya bahwa kita mencoba melihat historinya dulu, historis keberadaan Bawaslu lahir karena banyaknya pelanggaran yang terjadi di masa penyelenggaraan ya, di masa lalu, sehingga penting untuk kehadiran Bawaslu. Kalau saat ini orang meragukan tentang kerja-kerja Bawaslu, ya menurut saya silahkan dalam kacamata dan perspektif masing-masing. Mungkin karena belum optimal, tetapi ruang lingkup kerja Bawaslu itu bukan dalam artian tugas kewenangannya itu ada pembatasan. Betul. Ada regulasi yang mengatur sehingga Bawaslu tidak luas seperti perspektif publik. Penegakan hukum Bawaslu tidak akan selaras dengan perspektif publik. Nah, itu juga yang harusnya dukungan itu harusnya memperkuat posisi peran Bawaslu, bukan kemudian melemahkan atau membongsai keberadaan Bawaslu. Pertanyaan yang paling besar ketika Bawaslu tidak ada, lalu otoritas kewenangan itu harus milik siapa? Benar. Iya, tetap dalam konteks struktur kelembagaan
teman-teman pegiat ini memang tidak punya legitimate seperti Bawaslu. Namun kolaborasinya tetap dibangun ya, Iya. antara teman-teman pegiat pemilu dengan Bawaslu dalam rangka untuk mewujudkan pemilu yang lebih baik. Benar-benar. Karena itu sebenarnya konsolidasi demokrasi itulah Iya. yang dibutuhkan untuk menjembatani keinginan publik dengan kerangka bekerja Bawaslu dalam konteks pengawasan dan penegakan hukum Iya. pemilu dan pilkada. Berarti konteks penegakan hukum pemilu ini sudah ada masukan Bawaslu berarti yang kemudian ditarik dari kepentingan masyarakat kemudian didorong ke Komisi 2 dalam hal persiapan pembentukan undang-undang pemilu. Secara konsep dan program yang diturunkan oleh Bawaslu RI itu adalah mendorong pengawasan partisipatif. Mendorong pengawasan partisipatif. Artinya publik adalah terlibat dalam sebagai aktor yang aktif dalam kerangka kerja yang sama dengan Bawaslu. Memang karena di sisi lain kan penegakan hukum kita tidak tunggal ya, keputusan itu lahir dari Bawaslu dalam Iya, penanganan benar. pelanggaran khususnya tindak pidana. Ada lembaga lain yang juga berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Nah, kan pertanyaannya lembaga ini juga harus direkonsiliasi ulang terkait dengan peran, tugas dan masing-masing. Yang kedua kan soalnya Bawaslu juga akan menghadapi tuntutan hukum di penegakan hukum yang Penegakan hukum lainnya. yang lain. Jadi ya repot juga sebenarnya dalam sisi itu. Jadi kalau mau ditata ya tata ini gitu loh. Bukan kelembagaannya yang dihilangkan. Kalau hilang kasihan pegawai-pegawai kita, ada berapa ribuan yang baru-baru diangkat itu kan. Berarti pada prinsipnya kepentingannya adalah justru menguatkan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu, khususnya pada soal atau pada konteks penegakan hukum pemilunya. Dua hal sebenarnya. Dua hal yang harus dikuatkan adalah dari sisi pencegahan dengan mendorong pelibatan partisipasi publik Partisipasi publik. dan penegakan hukum itu penegakan hukum. Berarti kesimpulan yang bisa kita tarik dari itu bahwa memang keberadaan Badan Pengawas Pemilu ini sebagai penyelenggara pemilu yang berfungsi sebagai pencegahan, penanganan penindakan dan penyelesaian sengketa tentu punya peran yang strategis dan signifikan untuk tetap bertahan sebagai penyelenggara pemilu. Iya benar. Nah, selanjutnya Bu Ketua, kan hari ini Bu Ketua ini hadir di Sopeng, kemudian meluncing podium si Sopeng ini. Apa kira-kira harapannya Bu Ketua kepada Bawaslu Kabupaten Sopeng dalam masa non tahapan ini sampai kalau tidak salah kan tahun 2027 nanti kemungkinan besar akan masuk tahapan pemilu. Apa kira-kira harapannya Bu Ketua ini kepada Bawaslu Kabupaten Sopeng secara khusus? Podium ya. Ini unik juga nih podium. Podium itu harus berjalan. Dia siap. bukan sesuatu yang alat, tetapi dia menjadi jembatan untuk mendorong aspirasi publik. Jadi podium itu menurut saya, kalau saya tangkap esensi dari yang disampaikan Ketua dan Kasek Sopeng, juga anggota, bahwa podium ini semua orang boleh berbicara, menyuarakan apa yang sebenarnya. Nanti dari suara-suara itu dielaborasi untuk menarik benang merahnya, kira-kira apa yang harus menarik untuk kebutuhan dan konteks Bawaslu. Nah, harapan saya ini menjadi tantangan bahwa kita harus bergerak terus hingga sampai pada tahapan pemilu ya 2029 yang akan start di 2007 nanti. Nah, kenapa harus bergerak? Karena di masa tahapan tidak ada lagi waktu untuk belajar, tidak ada lagi waktu untuk mengkonsolidasikan. Inilah saatnya kita melakukan konsolidasi dan penguatan kelembagaan. Jadi harapannya bahwa podium si Sopeng ini kan sebenarnya ada akronimnya Bu Ketua yang tadi saya sampaikan. Kemudian kenapa ada istilah si Sopeng itu untuk menjamin bahwa terdapat batasan-batasan kearifan lokal yang mesti dijaga dalam konteks demokrasi tingkat lokal. Itu yang terakhir mungkin Bu Ketua, karena kami paham bahwa Bu Ketua ini punya agenda yang sangat padat, mungkin di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan juga banyak agenda saya lihat, baik melalui Zoom kita kan baik dari sekretariat maupun pimpinan Bawaslu Kabupaten itu selalu dilibatkan dalam hal penguatan kelembagaan SDM-nya khususnya di masa non tahapan ini. Nah, Bu Ketua, kan
periodisasi Bu Ketua ini kan sudah tidak lama lagi. Kalau tidak salah itu 2028 awal itu akan berakhir masa jabatannya. Dan Bu Ketua ini kan baru 1 periode di Bawaslu Sulsel. Kira-kira setelah ini Bu Ketua naik tingkat Wah, ini atau jebakan menyeberang ke sebelah atau ada agenda-agenda lain Bu Ketua? Yang kira-kira? jelas saya akan menjadi aparatur penyelenggara pemilu. Entah saya tempatnya di mana. Iya. Soal takdir saja yang akan Soal menentukan. takdir yang menentukan. Jangan sampai saya jadi komisioner jalan takdir. Iya. Berarti pada prinsipnya bahwa apapun yang terjadi ke depan tetap Bu Ketua ini bermaksud terus untuk menjaga siklus Iya. demokrasi agar tetap Ikhtiar saja, berjalan. kita Ikhtiar. semua ikhtiar. Biarkan langit berdoa dan kerja bumi yang beraktivitas. Iya. Langit berdoa dan kerja bumi beraktivitas. Quotes of the day kayaknya nih. Nah, terakhir Bu Ketua kami minta supaya Bu Ketua memberikan closing statement untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu di masa non tahapan tetap dapat eksis secara kelembagaan. Apa ya? Bahwa tantangan kita ini adalah membalikkan ketidakpercayaan publik menjadi percaya. Nah, tentu saja menjadi kerja-kerja kita semua, baik itu di tingkat ketua, anggota, dan kasek, juga sekretariat. Karena ini kan rumah Bawaslu ini harus dijaga dari terpaan isu, dijaga dari sentimen politik, dijaga dari bagaimana upaya orang kemudian mereduksi peran dan tugas Bawaslu. Ini harus kita terus berjalan. Podium kegiatan-kegiatan Bawaslu SOPE yang inovatif itu harus terus berkembang ya. Karena dia menjadi salah satu Bawaslu di Sulawesi Selatan yang progresif. Mudah-mudahan tetap berjalan seperti itu terus. Amin. Istiqamah Ya. Itulah tadi podcast kita pada kesempatan kali ini menghadirkan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu Sri Kandi tercantik kayaknya di seluruh Indonesia ini sebagai ketua. Semoga kami tentu berdoa, semoga apa yang dilakukan dalam masa non tahapan dan sampai penyelenggaraan pemilu nanti tahapannya sudah masuk, senantiasa Ibu Ketua diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Itu yang menjadi penutup kita pada kesempatan ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di podium selanjutnya dengan menghadirkan narasumber yang memiliki konsentrasi di bidang kepemiluan dan demokrasi. Sekian dari kami, semoga apa yang kita lakukan hari ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam awas dulu begitu. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Kayaknya kita tidak seirama.